Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mata pelajaran matematika wajib kelas 12, kali ini akan membahas tentang jarak antara dua titik. Jarak antara dua titik. Apa yang dimaksud antara jarak antara dua titik? Jadi jarak antara dua titik itu adalah panjang garis terpendek yang menghubungkan kedua titik tersebut. Biasanya garis terpendek itu selalu tegak lurus. Jadi panjang garis terpendek yang menghubungkan kedua titik itu biasanya selalu tegak lurus. Nah, cara untuk menentukan jarak antara dua titik itu ada beberapa cara. Yang pertama, cari segitiga yang memuat kedua titik tersebut. Jadi kita cari segitiga yang memuat dua titik tersebut. Biasanya segitiganya itu berbentuk segitiga siku-siku. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa segitiganya juga bukan segitiga siku-siku. Jika segitiganya siku-siku, maka kita gunakan rumus atau teorema Pythagoras untuk menentukan panjang garisnya atau jaraknya. Nah, jika segitiganya bukan segitiga siku-siku dan tidak bisa menggunakan rumus Pythagoras, maka kita bisa menggunakan rumus luas segitiga atau juga bisa menggunakan rumus trigonometri yang lain. Jadi itu beberapa cara untuk menentukan jarak antara dua buah titik. Kita langsung ke contohnya. Jadi contoh yang pertama, tentukan jarak antara dua titik yang dimaksud dari kubus di bawah ini. Jadi ini ada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 4 cm. Kita disuruh menentukan yang pertama, jarak antara titik A ke titik B. Yang kedua, jarak antara titik H ke titik F. Dan yang ketiga adalah jarak antara titik C ke titik E. Nah, penyelesaiannya yang pertama adalah jarak antara titik A ke titik B. Ini jarak antara titik A ke titik B. Berarti jarak yang dimaksud di sini itu adalah panjang ruas garis AB. Nah, panjang ruas garis AB itu berarti sama dengan rusuk AB. Panjangnya di sini adalah 4 cm. Jadi kalau soalnya seperti ini, kita tidak perlu menggunakan teorema Pythagoras atau rumus luas segitiga atau menggunakan rumus trigonometri. Jadi kita bisa langsung menentukan jaraknya. Kemudian yang kedua, jarak antara titik H ke titik F. Ini jarak antara titik H ke titik F. Nah, jarak antara titik H ke titik F itu berarti adalah panjang ruas garis HF. Nah, garis HF itu adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. Seperti yang saya jelaskan pada materi sebelumnya, bahwa panjang diagonal bidang atau diagonal sisi dari suatu kubus itu jika panjang rusuknya adalah A, berarti panjangnya diagonal sisi itu adalah A akar 2. Jadi karena di sini panjang rusuknya adalah 4 cm, berarti panjang diagonal sisinya adalah 4 akar 2 cm. Jadi jarak antara titik H dengan titik F itu panjangnya adalah 4 akar 2 cm. Nah, yang ketiga, jarak antara titik C ke titik E. Jadi titik C ke titik E. Jarak antara titik C ke titik E itu berarti adalah panjang ruas garis CE. Garis CE di sini adalah diagonal ruang dari suatu kubus. Jadi panjangnya diagonal ruang kemarin berapa? Kalau sisinya adalah atau rusuknya adalah A cm, berarti panjangnya diagonal ruang itu adalah A akar 3.
Nah, berarti di sini panjangnya garis CE atau diagonal ruang CE atau jarak antara titik C ke titik E itu panjangnya adalah 4/3 cm. Contoh yang kedua, jika M adalah titik tengah CD pada kubus ABCDEFGH, maka tentukan jarak titik G ke titik M. Jadi ini gambar kubusnya. Jadi titik M di sini itu adalah titik tengah dari garis CD. Di sini rusuknya masih 4 cm. Kita disuruh menentukan jarak antara titik G ke titik M. Nah, penyelesaiannya, jadi jarak antara titik G ke titik M itu adalah panjang ruas garis GM. Nah, sekarang kita cari segitiga yang memuat titik G dan titik M. Berarti di sini segitiganya adalah segitiga GCM atau GMC. Nah, atau CGM. Nah, ini. Nah, kita lihat segitiga CGM. Segitiganya saya gambar lagi di sini. Nah, ini berarti siku-sikunya di sini adalah di C. Nah, panjangnya garis CG, karena garis CG di sini adalah rusuknya, berarti di sini panjangnya adalah 4. Karena rusuknya 4 cm. Selanjutnya panjangnya CM. Karena M tadi adalah titik tengah dari CD, berarti panjangnya CM itu adalah setengah dari panjangnya CD. Berarti berapa panjangnya? Berarti panjangnya adalah 2. Selanjutnya kita akan mencari panjang garis GM. Nah, panjang garis GM di sini itu bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pitagoras. Jadi teorema Pitagoras, masih ingat kan teorema Pitagoras? Jadi sisi kuadrat, jadi jumlah, jadi sisi miring kuadrat. Jadi teorema Pitagoras itu sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi sikunya. Jadi di sini GM kuadrat sama dengan CG kuadrat ditambah dengan CM kuadrat. Jadi kalau kita mau mencari GM, berarti GM kuadrat sama dengan CG kuadrat ditambah dengan CM kuadrat. Jadi sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi sikunya. Nah, berarti GM-nya sama dengan akar dari CG kuadrat ditambah CM kuadrat. Nah, berarti akar dari 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 4. 16 ditambah 4 itu berarti sama dengan akar 20. Selanjutnya akar 20 ini kita sederhanakan. Nah, akar 20 itu bisa kita tulis sebagai akar 4 kali 5. Akarnya 4 di sini adalah 2. Akar 5-nya kita tulis tetap akar 5. Berarti panjangnya GM di sini adalah 2 akar 5. Jadi, jarak antara titik G ke titik M itu panjangnya adalah 2 akar 5 cm. Contoh yang ketiga. Jika P adalah titik tengah dari AB pada kubus ABCDEFGH, tentukan jarak antara titik H ke titik P. Ini gambar kubusnya, jadi P itu adalah titik tengah AB. Jadi kubus dengan panjang rusuk masih sama, yaitu 4 cm. Tentukan jarak antara titik H, jadi titik H di sini ke titik P. Nah, penyelesaiannya, jadi jarak antara titik H ke titik P itu adalah panjang garis HP. Ini. Jadi kita hubungkan titik H dengan titik P. Tuh.
Nah, langkah selanjutnya kita cari segitiga yang memuat titik H dan titik P. Jadi berarti segitiganya di sini adalah segitiga HDP. Jadi segitiga yang memuat titik H dan titik P. Nah, selanjutnya kita gambar segitiganya di sini. Nah, siku-sikunya ini adalah di D. Nah, kalau digambar seperti ini itu tidak kelihatan siku-siku, tapi kalau dalam nyata bendanya, kubusnya, kotak itu pasti pojokannya itu selalu siku-siku. Jadi ini segitiga HDP, siku-sikunya di D. Panjangnya HD atau DH itu berarti karena rusuk kubus, berarti panjangnya adalah 4. Kemudian panjangnya DP. Panjangnya DP di sini belum kita ketahui. Nah, berarti kita harus mencari dulu panjangnya DP. Kita mencari panjangnya DP itu menggunakan segitiga apa? Jadi kita cari segitiga yang memuat titik D dan titik P. Berarti segitiganya adalah segitiga ADP. Nah, kira-kira siku-sikunya di mana? Siku-sikunya adalah di A, di pojokannya. Ini saya gambarkan lagi segitiga ADP, siku-sikunya di A. Panjangnya AD, berarti panjangnya AD, rusuknya itu berarti di situ 4. Kemudian panjangnya AP, karena P tadi adalah titik tengah dari AB, berarti panjangnya AP itu adalah setengah dari AB. Berarti panjangnya adalah 2. Kemudian panjangnya DP itu bisa kita cari menggunakan rumus Pythagoras. Jadi DP, ini sisi miringnya. Jadi DP sama dengan AD kuadrat ditambah dengan AP kuadrat. Berarti akar dari 4 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 4 sama dengan akar 20. Akar 20 itu kita sederhanakan, kita tulis menjadi akar 4 kali 5. Akarnya 4 berarti 2, berarti 2 akar 5 cm. Berarti panjangnya DP di sini adalah 2 akar 5 cm. Ini. Selanjutnya kita kembali lagi ke segitiga HDP. Ini segitiganya, DH-nya tadi 4 cm, DP-nya juga sudah diketahui 2 akar 5, berarti panjangnya HP bisa dicari menggunakan rumus Pythagoras. HP ini juga sisi miring, berarti HP-nya sama dengan akar dari DH kuadrat ditambah dengan DP kuadrat. Sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah dengan 2 akar 5 kuadrat. 4 kuadrat itu nilainya 16, 2 akar 5 itu nilainya 2 kuadrat, berarti 4 kali 5 berarti 20, berarti akar 16 ditambah 20, akar 36, akarnya 36 itu berarti 6. Jadi jarak antara titik H ke titik P, jadi jarak antara titik H ke titik P itu panjangnya adalah 6 cm. Contoh yang selanjutnya yaitu contoh yang keempat. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Jika M adalah titik pusat bidang ABCD, jadi titik pusat itu adalah perpotongan antara garis AC dan BD atau perpotongan antara kedua diagonal sisinya. Jadi tentukan jarak titik G ke titik M. Nah, kita gambarkan dulu kubusnya. Jadi seperti ini. Titik M itu adalah perpotongan antara diagonal AC dengan diagonal BD. Jadi titik M di tengah-tengah sini.
kemudian kita disuruh menentukan jarak antara titik G ini ke titik M. Di penyelesaiannya, jarak antara titik G ke titik M itu adalah panjang ruas garis GM. Nah, ini panjang ruas garis GM. Kemudian kita cari segitiga yang memuat titik G dan titik M. Jadi segitiganya adalah segitiga GCM atau GMC. Ini, atau CMG. Jadi sekarang kita lihat segitiga CMG. Kita gambar lagi segitiganya di sini. Jadi siku-sikunya ini adalah di C. Segitiga CMG, siku-sikunya di C. Panjangnya CG itu adalah rusuknya kubus, berarti panjangnya adalah 4 cm. Nah, kemudian panjangnya CM, jadi panjangnya CM itu adalah setengah dari panjangnya AC. AC di sini adalah diagonal sisinya. Berarti karena panjang rusuknya 4, berarti diagonal sisinya adalah 4 akar 2. Jadi panjangnya AC adalah 4 akar 2. Sehingga panjangnya CM adalah setengah dari 4 akar 2. Berarti 2 akar 2. Ini panjangnya CM sudah diketahui, sehingga panjangnya GM itu bisa kita cari menggunakan rumus Pythagoras. Nah, ini panjangnya GM itu sama dengan akar dari CG kuadrat ditambah dengan CM kuadrat. Nah, CG-nya sama dengan 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat. 4 kuadrat itu nilainya adalah 16. 2 akar 2 berarti 2 kuadrat nilainya 4. 4 kali 2 berarti nilainya 8. Akar dari 16 ditambah 8 berarti akar 24. Kita sederhanakan, berarti akar 24 itu sama dengan akar 4 kali 6. Akarnya 4 berarti 2. Berarti 2 akar 6 cm. Jadi jarak antara titik G ke titik M itu panjangnya adalah 2 akar 6 cm. Nah, bisa dipahami ya. Ini kita ke contoh yang selanjutnya, yaitu contoh yang kelima. Masih tentang kubus juga. Jadi di sini diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P itu terletak pada perpanjangan AB, sehingga AP-nya itu sama dengan 2 kali AB. Jika diketahui titik X itu adalah titik tengah dari DH, maka tentukan jarak antara titik P ke titik X. Nah, penyelesaiannya kita gambarkan dulu kubusnya. Jadi ini kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 6 cm. Nah, titik P itu terletak pada perpanjangan AB. Kita gambar dulu, sehingga AP sama dengan 2 kali AB. AP itu sama dengan 2 kali AB. Berarti P-nya di sini. Nah, ini titik P-nya. Jadi AP itu sama dengan 2 kali AB. Berarti panjangnya AB itu sama dengan panjangnya BP. Nah, kemudian titik X itu adalah titik tengah DH. Ini titik X-nya di sini. Nah, kemudian kita tarik garis. Nah, jarak antara titik P ke titik X berarti panjang ruas garis PX. Nah, ini BP-nya panjangnya 6. AP-nya sama dengan 2 kali AB. Ini atau langsung saja, karena AB-nya sama dengan 6, BP-nya sama dengan 6, berarti
panjangnya AP di sini sama dengan 12. Nah, selanjutnya kita cari segitiga yang memuat titik P dan Q. Berarti segitiganya adalah segitiga APQ. Ini. Karena kita mau menentukan jarak titik P ke titik Q. Jarak antara titik P ke titik Q itu adalah panjang ruas garis PQ. Ini. Nah, selanjutnya segitiganya kita gambarkan di sini. Ini segitiga APQ. Siku-sikunya di A di sini. Jadi kalau digambar ini tidak kelihatan siku-siku, tapi kalau nyatanya pada bangunnya itu di sini adalah siku-siku. Nah, ini panjangnya AP. Jadi panjangnya AP di sini adalah 12. Nah, panjangnya AQ di sini panjangnya AQ berapa? Panjangnya AQ belum diketahui, berarti harus kita cari dulu panjangnya AQ. Panjangnya AQ itu kita cari melalui segitiga ADQ. Nah, ini ADQ, siku-sikunya adalah di D. Nah, berarti panjangnya AD ini adalah rusuknya kubus, berarti panjangnya 6. AD-nya 6, kemudian DQ-nya, karena DQ di sini adalah setengah dari DH, karena Q itu adalah titik tengah DH, berarti panjangnya DQ adalah setengah dari DH. Jadi setengah rusuknya, berarti panjangnya 3. Berarti panjangnya AQ itu bisa kita cari. Nah, AQ sama dengan akar dari AD kuadrat ditambah dengan DQ kuadrat. Sama dengan 6 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah dengan 9 sama dengan akar dari 45 kita sederhanakan menjadi akar 9 kali 5, akarnya 9 berarti 3, berarti 3 akar 5 cm. Berarti panjangnya AQ itu adalah 3 akar 5 cm. Kita tulis di sini di segitiga yang atas. Nah, kita kembali lagi ke segitiga APQ. Nah, di sini AP-nya sudah diketahui, AQ-nya sudah diketahui, berarti PQ bisa kita cari menggunakan rumus Pythagoras. PQ-nya sama dengan akar dari AP kuadrat ditambah dengan AQ kuadrat. AP-nya 12, jadi 12 kuadrat ditambah 3 akar 5 kuadrat. Sama dengan akar dari 144 ditambah 45. Berarti akar dari 189. Kita sederhanakan menjadi akar 9 kali 21. Berarti akarnya 9 di sini adalah 3 akar 21. Berarti jarak antara titik P ke titik Q itu adalah 3 akar 21 cm. Lanjut. Nah, ini contoh yang terakhir, contoh yang ke-6. Nah, bangunnya ini berbentuk 5 segi 4. Jadi diketahui 5 segi 4 dengan alasnya berbentuk persegi, yang panjang rusuk alasnya adalah 6 cm. Dan panjang rusuk tegaknya adalah 8 cm. Tentukan tinggi limas tersebut. Nah, kita gambarkan dulu limasnya. Jadi ini limasnya. Limas TABCD. Alasnya ini berbentuk persegi dengan panjang rusuknya 6. Kemudian rusuk tegaknya itu sama dengan 8. Jadi di sini panjangnya AB itu 6, panjangnya BC 6, panjangnya CD 6, panjangnya AD juga 6. Panjang rusuk tegaknya, panjangnya rusuk TA 8, TB-nya juga 8, TC-nya juga 8, TD-nya juga 8. Nah, kemudian kita tentukan tinggi limas. Tinggi limas itu adalah dari puncak limas
ke bidang alasnya. Berarti di sini di alasnya kita cari pusatnya seperti itu. Jadi perpotongan antara dua diagonalnya, kemudian tengah-tengahnya ini adalah pusat dari alasnya. Misalkan di sini titiknya adalah titik P. Berarti tinggi limasnya itu adalah panjang ruas garis TP. Nah, ini tinggi limas adalah jarak antara titik P ke titik P, yaitu panjang TP. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mencari panjangnya TP, kita bisa menggunakan segitiga yang memuat titik T dan titik P. Di sini banyak sekali segitiga yang memuat titik P, titik T dan titik P. Bisa menggunakan segitiga TPC. Atau bisa juga menggunakan segitiga TPA, atau bisa juga menggunakan segitiga TPB. Nanti hasilnya akan sama saja. Nah, misalkan di sini kita menggunakan segitiga TPC. Nah, ini P-nya. Jadi segitiganya saya gambar lagi di sini, segitiga TPC, siku-sikunya tentunya adalah di P. Nah, panjangnya TC, jadi panjangnya TC di sini adalah 8. Kemudian panjangnya PC atau CP itu sama dengan setengah dari panjangnya AC. AC itu adalah diagonal sisi, karena di sini panjang sisinya 6, berarti panjangnya AC adalah 6 akar 2, sehingga panjangnya CP itu adalah setengah dari 6 akar 2. Berarti panjangnya CP adalah 3 akar 2. Nah, selanjutnya panjangnya TP bisa kita cari menggunakan rumus Pythagoras. Nah, berarti panjangnya TP sama dengan, nah ingat di sini TC-nya itu adalah sisi miringnya. Berarti rumus Pythagorasnya, TP-nya itu sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi dengan sisi siku-siku yang lain. Berarti TC kuadrat dikurangi dengan PC kuadrat. Jadi kalau yang kita tentukan itu bukan sisi miringnya, yang kita tentukan panjangnya itu bukan sisi miringnya, berarti di sini tandanya dikurangi. Jadi sisi miringnya dikurangi dengan sisi yang lain. Tetapi kalau yang ditanyakan itu adalah yang dicari, yang ditentukan itu adalah sisi miringnya, berarti di sini tandanya ditambah seperti contoh yang sudah contoh sebelumnya, seperti contoh sebelumnya. Nah, karena di sini yang dicari itu bukan sisi miringnya, jadi TP itu adalah sisi siku-sikunya, berarti adalah sisi miringnya dikurangi sisi yang lain. Berarti TC kuadrat dikurangi dengan PC kuadrat. Sama dengan 8 kuadrat dikurangi dengan 3 akar 2 kuadrat. 8 kuadrat itu nilainya 64. 3 akar 2 kuadrat, 3 kuadrat itu berarti 9, 9 kali 2 itu berarti nilainya 18. Berarti di sini akar dari 64 dikurangi 18. Nah, berarti nilainya adalah akar dari 46 cm. Akar 46 itu sudah tidak bisa disederhanakan, berarti ya dibiarkan tetap seperti ini. Jadi tinggi limasnya ini adalah akar 46 cm. Nah, mungkin sementara cukup itu yang kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.